Itu kan terlihat tuh development karakter yang ada di dalam anime ini kayak menunjukkan bahwa sebenarnya ya kita ini butuh orang untuk berkomunikasi aja. Ya, selamat datang di Suara Wibu teman-teman semua. Episode pertama kita kali ini bersama gue Piku yang akan menemani kalian selama ya mungkin 10 hingga 20 menit ke depan. Sebenarnya konsep konten kali ini gue pengen ngajak teman-teman ngobrol aja sih di sini sih. Ngobrol terkait tentang apa yang terjadi di dunia perwibuan kita ya. Pastinya yang dekat-dekat aja lah. Ya bisa review anime, ngomongin apa sih yang di dalam kultur di Jepangan kita, permasalahan, isu-isu yang relevan dan hangat, atau current affairs dan sebagainya ya. Ya harapannya sih konten dari kami, terutama konten pengawal ini yaitu Suara Wibu, bisa membuka ruang diskursus lah untuk ekosistem perwibuan kita yang semakin berkelanjutan ke depannya. Untuk memulai sesi pertama kali ini, gue pengen nge-review anime ya. Anime yang baru gue tonton dan baru kelar hari Minggu kemarin. Animenya anime Horimiya. Entah kenapa pas gue ngeliat di timeline Facebook, Twitter gitu, banyak banget yang, ya banyak sih enggak, cuman mungkin ada lah beberapa komentar-komentar yang bernada kritikan gitu ke anime ini, terutama terkait ceritanya ya, ceritanya yang terlalu sederhana atau terlalu sinetron lah. Banyak stigma-stigma kayak gitu yang datang ke anime Horimiya ketika tayangan Horimiya itu udah dimulai dari kapan ya, dari akhir 2020 kemarin sih. Gue sebagai penonton sebenarnya nggak memandang anime ini sebagai anime yang sederhana dalam pengertian pemaknaannya. Ya secara premis memang Horimiya itu adalah anime yang sederhana banget. Ya ibaratnya anime Horimiya itu kayak potret lah ya, potret kehidupan kita di dunia nyata lah, terkait kehidupan remaja-remaja yang kasmaran, yang jatuh cinta, yang mempunyai dinamika pertemanan, dinamika di dalam keluarga. Ya Horimiya itu memotret itu secara sederhana. Sebelum menonton anime romance Horimiya, gue juga menonton anime romance. Salah satu series favorit gue, Oregairu. Ya mungkin lu semua tahu lah Oregairu itu cerita romance yang seperti apa gitu ya. Banyak yang membanding-bandingkan juga sih dengan konsep cerita yang ditawarkan oleh Horimiya dan juga konsep cerita yang ditawarkan oleh anime romance yang seperti Oregairu gitu. Gue malah melihatnya ya itu nggak apple to apple. Walaupun itu genrenya sama-sama romance, tapi ya proporsi dari narasi yang dibawa ya memang cukup jauh dibandingannya. Karena ya Oregairu itu adalah sebuah anime romance yang membawa narasi yang sangat berat dan menurut gue sangat imajiner lah sebutannya gitu. Sedangkan Horimiya ini adalah anime romance yang benar-benar realistis, bukan sebagai sarana fiksi yang terlalu dibuat-buat atau yang terlalu sangat utopis lah bahasanya. Tapi ini adalah sebuah potret ideal dari dunia nyata kalau Horimiya itu. Ya mungkin mereka yang membanding-bandingkan dan menganggap anime Horimiya ini adalah salah satu anime yang biasa aja, ceritanya mirip sinetron, drama banget ya. Entah itu mereka karena nggak relate atau seperti apa. Tapi gue sebagai orang yang merasakan itu sebagai individu ataupun sebagai orang lain yang melihat sekitar gue melakukan hal yang sama dengan Horimiya, merasa relate aja. Karena ya sebenarnya dari cerita sederhana yang diaplikasikan atau diterapkan dalam Horimiya itu ya punya makna. Nah di sini makanya gue pengen ngasih tahu makna-makna itu sebenarnya yang gue dapat dari sudut pandang gue gitu. Horimiya ini menurut gue sendiri menampilkan sesuatu hal atau sebuah argumentasi ya. Kalau misalkan anime romance atau anime slice of life itu ya nggak melulu harus membawa narasi yang berat atau narasi yang kompleks dengan segala plot cerita yang muter-muter atau cerita yang penuh dengan konflik. Tapi Horimiya membawa argumentasi bahwa ya anime dengan plot sederhana kayak gini, anime dengan premis yang bisa diterima oleh orang-orang, siapapun itu bisa memahaminya dengan sangat baik dan juga dengan sederhana, itu juga bisa dinikmati gitu. Dan makna-maknanya pun juga ya seperti tadi gue bilang, ada beberapa makna yang bisa kita ambil, terutama terkait dengan pembelajaran hidup yang bakal kita jalani inilah. Ada beberapa segmentasi itu yang pengen gue ulas. Pertama, kalau misalnya kita nge-breakdown karakter Hori dan Miyamura, mereka itu sebenarnya adalah dua orang yang berbeda tapi mempunyai permasalahan yang sama. Permasalahan mereka adalah permasalahan tentang bagaimana mereka itu mempunyai kekosongan lah di dalam dirinya. Ya siapapun manusia di dunia ini pasti pernah merasa mendapatkan kekosongan gitu. Karena ya gue menyebutnya mungkin kekosongan itu sebagai suatu keniscayaan. Ya siapapun di manusia di dunia ini pasti pernah merasakan. Entah itu lu merasakan karena dari lingkungan lu merasa kekurangan rasa kasih dari orang-orang yang ada di sekitar, atau lu merasa lelah dengan hidup dan lu merasa terasingi, ya itu adalah kondisi yang wajar dan mungkin bakal terjadi kepada kita entah kapanpun ya, bisa menyerang kita semua, termasuk ke Hori dan Miyamura. Miyamura sendiri adalah karakter yang bagi gue adalah potret dari
orang-orang yang mempunyai permasalahan terkait lingkaran sosial yang dimiliki oleh dirinya gitu. Dia adalah salah satu cowok SMA yang penyendiri, yang tereksklusi lah dari lingkungannya, dan itu nggak didapatkannya pas SMA, tapi dia udah mendapatkan eksklusivitas dari masyarakat yang ada di sekitarnya itu ya pas SD, pas SMP juga mendapatkannya. Ya akhirnya dia menjadi sosok yang sangat amat memprihatinkan. Ya kita sering lah menemukan orang-orang seperti itu di dunia ini yang merasa nggak menerima dirinya ada, yang merasa selalu dunia tidak adil. Ya kita sering menemuinya, dan sayangnya orang-orang yang ada di sekitarnya itu bukan mengayominya. Ya Miyamura kan sama teman-temannya, sama guru-gurunya pun yang ada di sekolahnya nggak mendapatkan dukungan yang sangat suportif atau yang membangun lah, sehingga dia seperti ditelantarkan aja dan dia menganggap bahwa percuma juga gitu. Dan hal itu pun dari situ dia mendapatkan kekosongan, bahwa ya dia tuh merasa terasingi dari dunia yang ada di dalam lingkarannya itu. Entah sampai kapan dia bakal keluar dari ruang isolasinya, dia mungkin nggak tahu. Sampai ada mungkin momentum-momentum yang datang dalam hidupnya, tiba di dalam dirinya yang menarik Miyamura keluar dari ruang isolasinya. Dan Hori memang yang gue katakan di awal, dia berbeda dari Miyamura karena dibanding Miyamura dia adalah sosok yang populer pertama. Kedua, dia adalah sosok yang disukai oleh banyak orang, entah itu siswa atau siswi di sekolahnya. Dia juga pintar di bidang akademik dan terlihat hidupnya itu sangat sempurna aja, sampai kita melihat bahwa dirinya itu ternyata yang berada di sekolah itu berbeda dengan dirinya yang berada di rumah. Kekosongan yang didapatkan Miyamura dan Hori sangat berbeda. Kalau Miyamura berasal dari masa lalunya yang tragis, yang tereksklusi dari sekitar, Hori mendapatkan kekosongannya dari lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan. Dia nggak mendapatkan rasa afeksi yang lebih, karena ya kita tahu sendiri kan, di episode pertama itu dijelasin kalau Hori itu nggak mendapatkan waktu yang cukup untuk bisa berkumpul atau main sama teman-temannya di sekolah, dan harus segera pulang ke rumah untuk melakukan pekerjaan rumah, ya seperti menjemput adiknya, melakukan pekerjaan rumah tangga dan sebagainya, karena tidak ada sosok orang tua yang berada di dalam rumahnya. Teori ya ayahnya digambarkan sebagai ayah yang nggak bertanggung jawab, kerja nggak tahu di mana dan nggak pulang-pulang. Makanya ketika ada ayahnya pas pulang, Hori itu kan diperlihatkan kayak nggak mempunyai respect yang lebih gitu kepada ayahnya, dan dia melampiaskan dengan memanggil ayahnya terus dengan sebutan nama panggilan, bukan dengan sebutan formal seperti ayah, otosan dan sebagainya. Dan sosok ibu yang berada di lingkungan keluarganya si Hori, karena menggantikan peran ayahnya, dia harus bekerja sampai larut malam, sampai ngambil lembur, dan akhirnya seluruh pekerjaan rumah yang harusnya dilakukan mungkin dibagi dengan orang tuanya, dan juga karena orang tuanya yang punya kewajiban terkait hal itu, akhirnya dilampiaskan semua ke Hori, dan Hori pun akhirnya nggak memiliki sama sekali waktu yang cukup untuk ya katakanlah hidup seperti remaja normal, nongkrong, ngopi, main, ke mall dan sebagainya. Itu dia nggak punya waktu itu. Dan karena dia merasakan hidup yang terpaksa untuk melakukan hal yang sebenarnya bukan kewajiban dia untuk dia lakukan di umurnya yang masih belia, jadi ya dia merasa terasingi, dia merasa kosong aja. Ketika dia pulang sekolah, dia ya di rumah, beres-beres rumah dan sebagainya. Setelah kelar ya mau ngapain gitu. Paling cuman ngobrol sama adiknya yang masih umur berapa, 6 tahun mungkin ya, masih nggak ngerti apa-apa. Ya akhirnya dia nggak mempunyai sosok seperti orang tua, sosok seperti teman yang mampu membagikan perspektif atau membagikan cerita lah. Dan dia merasa terasingi, merasa kosong. Tapi di sini adalah salah satu hal yang patut kita soroti adalah ketika dua karakter ini mencoba mengkompensasi kekosongan mereka dengan melakukan sesuatu hal yang bisa mengires rasa kosong mereka itu dengan berbagai dimensi. Kalau Miyamura kita melihat dia mencoba mengires atau mungkin melupakan kekosongannya dengan melakukan kompensasi melalui dimensi materialistik. Artinya dia tuh mencoba melupakan kekosongannya dengan ya bergaya di luar sekolah dengan tampilan yang berbeda gitu. Kayak misalkan dia di luar sekolah dia menindik wajahnya, lalu dia juga memasang tato, dia juga memakai gaya fashion yang agak-agak sedikit berandal lah. Dari situ dia mencoba menjadi diri Miyamura yang berbeda gitu dari yang sekolah. Yang awalnya dia di sekolah itu dianggap culun, pendiam, terasing, tapi di luar dia mencoba untuk menjadi Miyamura yang berbeda dengan gayanya yang agak sedikit nyentrik. Tapi ya itu hanya sebatas kompensasi yang sementara, karena ya setelah dia kembali ke sekolah, setelah dia bangun di pagi hari dan berangkat, dia tetap penampilan Miyamura yang asli ya seperti itu, adalah Miyamura yang berada di kotak kosong yang ada isinya dan nggak ada yang mau nyamperin dia di sana. Hori, gue juga melihatnya adalah dia juga melakukan kompensasi sih, tapi mungkin kompensasinya emang nggak terlalu jelas seperti apa. Tapi yang gue lihat mungkin
karena dia mencoba untuk menghapuskan kegelisahannya, ya dia coba melakukan hal yang dia bisa lakukan di rumah, ya kayak mungkin menghabiskan waktu seperti nonton film atau mungkin ngobrol sama adiknya. Itu mungkin sebagai salah satu cara menghapus kegelisahannya. Tapi kalau lu lihat di episode pertama itu ada sebuah metafor menarik dari anime ini, yang ketika di scene Hori sedang menjemput adiknya, itu kan di sekelilingnya dia berada di luar ya, dan ada gerombolan anak SMA cewek-cewek jalan di sampingnya sambil ngobrol. Lalu dia tiba-tiba secara sengaja matanya itu melihat ke papan yang bertuliskan karaoke. Itu di situ dia kayak ada sedikit metafor menunjukkan bahwa ya itu kegelisahan dia tuh udah muncul, yang seharusnya dia bisa karaokean sama temennya, dia bisa main sama temennya, ternyata dia harus jemput adiknya. Dan dia lucunya adalah setelah itu dia ngobrol ke adiknya, bilang kalau misalkan nanti malam kita makan hamburger. Itu adalah bentuk percakapan spontan yang sifatnya anekdotal gitu. Lucu. Itu sebuah ironi ketika ada segerombolan gadis-gadis SMA datang terus kayak ngobrol rame gitu, bercerita mungkin ya terkait kesenangannya hari ini. Hori malah lagi jemput adiknya sambil membawa barang masakan lah. Dari situ akhirnya percuma, kekosongan mereka nggak hilang sama sekali, dan itu hanya sebatas kompensasi yang sementara. Dan ketika esok hari mereka kembali ke kondisi seperti itu, ya mereka tetap akan merasakan kekosongan. Dan menariknya adalah mereka berdua akhirnya bertemu kan, dan pertemuan mereka ini emang sedikit aneh atau lucu lah. Gue memandangnya kayak mereka ini emang adalah dua orang yang bermasalah, dua orang yang mempunyai kompleksitasnya masing-masing, tapi ketika mereka disatukan di tempat yang sama itu mereka saling mengisi sama lain. Ya ketika Miyamura datang ke rumahnya si Hori gara-gara si adiknya jatuh dibantuin sama Miyamura, Miyamura kan mampir di rumahnya, dan dari situlah, dari hal yang sederhana karena mampir ngeteh bentar, akhirnya Miyamura jadi sering datang ke sana dan menjadi teman, ibaratnya menjadi teman yang cukup dekat lah. Dan kebetulan mereka juga sekelas, yang akhirnya eksistensi Miyamura tuh mulai diperlihatkan melalui Hori, sosok Hori yang ternyata sangat terbuka sekali dengan orang. Menariknya adalah di sini sosok Hori yang sangat terbuka, dan sosok Hori yang sangat memandang orang itu apa adanya, nggak peduli dia seperti apa, nggak peduli dia dari mana asalnya, nggak peduli dia tingkahnya seperti apa, dia tetap merangkul lah. Sosok Hori yang merangkul, sosok Hori yang mempunyai respect pada orang lain, itu yang akhirnya ngebantu Miyamura untuk bisa keluar dari ruang isolasinya. Dan sosok Miyamura walaupun dia adalah seorang yang tereksklusi, seorang yang pendiam, yang mempunyai permasalahan dengan sosialisasi, ketika bertemu dengan sosok Hori yang mau mendengarkannya, dia menjadi lebih ceria ya. Itu kan terlihat tuh development karakter yang ada di dalam anime ini, kayak menunjukkan bahwa sebenarnya ya kita ini butuh orang untuk berkomunikasi aja. Ya kayak kita ini kan manusia adalah makhluk sosial ya. Itu mungkin adalah dogma ya, atau lu menganggap manusia itu bukan makhluk sosial ya nggak masalah. Tapi menurut gue ya kalau dari perspektif Horimiya, ya kita melihatnya manusia adalah makhluk sosial yang memang butuh ruang komunikasi. Pertanyaan pertama, banyak kritik dari wibu Indonesia terhadap Horimiya yang mengatakan kalau anime ini sangat sinetron banget ceritanya. Oh ya. Terus juga agak lebay, drama banget. Menurut lu gimana tuh? Ya tadi udah gue jawab kan, maksudnya emang kita menilai, gue nggak tahu ya sebenarnya masyarakat itu, terutama entitas wibu ini mempunyai nilai apa terhadap anime romance itu, yang bagaimana gitu nilainya. Apakah ada sebuah patokan nilai yang konkret? Kayak misalkan anime romance itu ya harus punya cerita yang rumit, harus punya cerita yang kompleks, harus punya narasi yang berat, yang plotnya itu sangat imajinatif banget. Kayak anime-anime romance ya semacam Oregairu itu kan adalah narasi yang sangat berat banget, dan orang-orang banyak yang suka. Tapi juga gue nggak menafikan kalau anime Oregairu itu banyak yang nggak suka juga ya, karena terlalu bertele-tele dan terlalu berat lah untuk dinikmati. Menurut gue sebenarnya ya selera kan emang kita nggak bisa kita paksain ya. Maksud gue ketika orang menganggap selera anime romantisnya adalah anime yang narasinya berat, yang bukan seperti Horimiya yang sederhana, ya menurut gue nggak ada salahnya juga. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika orang mempermasalahkan selera orang lain. Ketika lu nggak suka dengan anime ini, ya nggak usah menyudutkan orang lain untuk berhenti nonton, atau nggak usah ngata-ngatain orang yang menonton ya. Menurut gue selera emang nggak bisa kita paksain ke orang lain. Kalau misalnya kita suka anime seperti ini ya tontonlah, kalau nggak suka ya udah. Pertanyaan kedua, Horimiya ini kan di salah satu episodenya ada salah satu scene di mana Hori dan Miyamura itu having sex. Nah, banyak yang nggak suka juga dengan adanya scene itu karena dianggapnya sebagai bentuk penyimpangan.
Ya, gimana Salah ya? satunya adalah terkait banyak yang melabeli Hori sebagai cewek murahan. Nah, itu menurut pandangan lu gimana? Ini susah sih kalau jawabnya gini kan, ini udah masuk ke norma-norma masyarakat kan. Apakah having sex itu adalah sesuatu yang dilarang atau having sex itu sebenarnya hanya semacam sex consent gitu. Ya sebenarnya ini kalau misalkan dari perspektif, gue jawabnya kalau dari perspektif yang konkret kayak norma dan prinsip-prinsip, ya itu keduanya benar. Ada yang menganggap itu sebagai penyimpangan, ya mungkin memang itu sebagai penyimpangan dalam prinsipnya. Atau ada yang menganggap itu sebagai sex consent, ya itu juga adalah sebuah bentuk hal yang benar dari prinsip. Mungkin karena mereka menganggap ya otoritas tubuhnya Hori ya adalah haknya dia, kedaulatannya dia mau ngapain ya suka-suka dia gitu. Tapi gue nggak akan sampai ke sana karena menurut gue ini adalah hal yang sulit diperdebatkan ya. Mungkin sampai sekarang juga masih banyak isu-isu yang ada terkait sex consent itu diperdebatkan. Tapi mungkin gue bakal mengambil dari perspektif seni fiksi. Ya seni fiksi entah itu di dalam film, dalam novel, dalam manga sekalipun pasti ada nilai-nilai metafora yang ingin disampaikan secara implisit dari kreatornya untuk kita memahami suatu scene itu sebenarnya ada pesan yang di dalamnya ingin disampaikan. Kayak misalkan ketika lu mendapatkan scene having sex itu sebenarnya bisa dimaknai dengan cukup banyak, nggak cuman dari sudut pandang itu menyimpang atau tidak gitu ya. Kalau gue memandangnya mungkin ya sang kreator ini ingin memperlihatkan kepada orang-orang bahwa having sex yang dialami oleh Miyamura dan Hori itu sebagai bentuk afirmasi Hori untuk memberikan cintanya pada Miyamura gitu. Ya itu hanya sebatas kayak lu having sex sama gue, ya artinya gue udah memberikan semuanya ke lu gitu. Dan ini kan terbukti di akhir tuh setelah mereka selesai having sex, si Hori ngegigit lehernya Miyamura yang mengatakan bahwa itu tanda pemilik dari Hori ya. Menurut gue itu sih yang ingin disampaikan sih, lebih ke arah bagaimana kreator ingin menunjukkan afirmasinya perasaan Hori itu udah milik Miyamura sepenuhnya, udah bukan milik siapa-siapa lagi. Ya udah berapa menit? Ya udah, kayaknya cukup segini dulu deh. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan follow IG kita.